Seorang perempuan hanya ingin menjadi seorang istri yang baik. Tapi satu malam dia malah menghilangkan nyawa suaminya sendiri. Awalnya mereka mengira sang suami diganggu makhluk halus. Padahal yang akhirnya menghancurkan rumah tangga mereka adalah obat kuat ilegal. Sesuatu yang katanya kunci kebahagiaan rumah tangga ternyata malah menjadi penyebab hancurnya pernikahan. Di balik rumah tangga yang terlihat damai, ternyata ada jeritan batin seorang perempuan yang menahan sakit hatinya. Kasus ini adalah contoh bahayanya luka dalam kehidupan rumah tangga yang dibiarkan diam dan berujung pada hilangnya nyawa. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini terjadi di sebuah rumah yang kelihatannya cukup normal. Di rumah itu tinggal pasangan suami istri yang kita sebut saja namanya Bimo dan Anne. Mereka ini baru saja menikah dan sejauh ini rumah tangga mereka kelihatan baik-baik aja. Bimo sang suami dikenal sebagai family man sejati. Bimo nggak terlalu suka kumpul-kumpul dengan teman-temannya dan lebih suka menghabiskan waktunya di rumah. Gara-gara ini kadang-kadang Bimo tuh sering dibicarakan dan disindir sebagai laki-laki yang takut sama istrinya. Padahal Anne sang istri adalah seorang perempuan yang lemah lembut, tutur bahasanya halus, jarang marah dan sangat sayang pada suaminya. Sekilas lalu mereka kelihatan sebagai pasangan muda yang sangat harmonis. Tapi ternyata di balik itu semua ada satu permasalahan yang menjadi duri dalam daging pernikahan mereka. Bimo ternyata punya masalah disfungsi ereksi. Jadi permasalahan ini adalah kondisi di mana pria kesulitan untuk mencapai atau mempertahankan ereksinya. Permasalahan ini nggak hanya terjadi pada laki-laki di usia lanjut. Penyebabnya bisa macam-macam. Bisa stres psikologis, gangguan pembuluh, gangguan hormonal, saraf, atau gara-gara gaya hidup yang tidak sehat. Untuk menangani masalah ini harusnya dilakukan pemeriksaan medis yang menyeluruh. Tujuannya udah pasti, untuk mengetahui apa permasalahan utama dari gangguan tersebut. Apakah karena gangguan pembuluh, kolesterol tinggi, atau jangan-jangan gangguan hormon. Tapi sayangnya nggak semua orang sadar akan hal ini. Kebanyakan orang dengan gangguan semacam ini biasanya memilih untuk menyembunyikan masalahnya. Entah karena takut stigma negatif dari orang-orang sekitar, atau nggak sadar kok gejala ini bisa jadi gejala dari penyakit yang serius. Salah satunya adalah Bimo. Bimo sering banget merasa minder karena masalah yang dia punya. Apalagi karena hal ini dia dan Anne nggak kunjung mendapatkan keturunan. Bimo mulai berpikir apa jangan-jangan dia mengalami kutukan atau gangguan gaib. Anne sebagai istri yang baik mencoba untuk membantu suaminya dengan mengajaknya berobat. Tapi sayangnya teman-teman saat itu bukannya mencari pendapat medis, Anne malah milih untuk berkonsultasi ke ahli spiritual. Pertama, Anne mendatangi ahli spiritual tersebut sendirian. Dan sang ahli spiritual berkata kalau Bimo sedang diganggu oleh makhluk gaib. Ada makhluk astral alias jin perempuan yang katanya suka sama Bimo. Makhluk ini tuh punya sifat yang sangat posesif. Jin ini nggak rela Bimo sampai menikah, apalagi punya anak dari perempuan lain. Gara-gara inilah si jin perempuan katanya selalu gangguin Bimo saat sedang bersama Anne. Ini yang menyebabkan Bimo mengalami disfungsi ereksi. Akhirnya Anne pun mengajak Bimo mendatangi ahli spiritual tersebut. Di sana Anne dan Bimo diminta untuk melakukan berbagai macam ritual. Antara lain, meminum ramuan dari sang ahli spiritual. Memang saat itu yang dilakukan oleh sang ahli spiritual itu bisa dijelaskan dengan medis. Melalui mantra atau ritual, dia itu seperti memberikan sugesti positif pada Bimo dan Anne. Jadi saat itu sedikit banyak Bimo sama Anne merasa diperhatikan secara batin. Sebenarnya hal ini nggak selalu salah teman-teman. Asalkan yang pertama nggak jadi menunda diagnosis penyakit yang lebih serius.
Yang kedua, enggak menggantikan terapi medis yang harus diberikan. Misalnya operasi atau pemberian obat-obat yang penting seperti insulin. Dan juga enggak dimanfaatkan secara komersil dan menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar. Waktu itu Bimo diberikan semacam obat atau ramuan yang dia harus minum secara rutin. Sang ahli spiritual berkata kalau itu adalah ramuan yang sangat ampuh dalam mengatasi disfungsi ereksi. Apa yang diberikan oleh sang ahli spiritual kepada Bimo itu nggak jelas. Tapi memang ada beberapa jenis obat atau ramuan yang biasa diberikan. Antara lain akar-akaran seperti pasak bumi atau ginseng. Rempah-rempah seperti jahe, lada hitam, kemukus atau cengkeh. Bisa juga kayu rapet, kemiri atau biji pinang. Beberapa bahan ini memang punya efek melebarkan pembuluh. Tapi bahayanya kalau diberikan secara sembarangan tanpa dosis dan juga campuran lain yang jelas. Efeknya itu berbeda-beda antar orang yang minumnya. Yang paling dikhawatirkan adalah kalau obat tersebut ternyata dicampur dengan bahan kimia seperti steroid, kafein, efedrin atau sildenafil, di mana zat-zat ini tuh dosisnya nggak jelas. Dan ini sering terjadi pada obat-obat kuat yang ilegal. Obat semacam ini kalau digunakan sembarangan bisa beresiko menyebabkan serangan jantung mendadak. Bisa juga memicu stroke atau kerusakan pada hati atau lever kalau digunakan tanpa dosis dan aturan pakai yang jelas. Sayangnya saat itu Bimo sama Ana nggak mau mencari tahu apa isi dari ramuan yang mereka dapat dari sang ahli spiritual. Mereka berdua sudah kelewat senang ketika mencoba ramuan tersebut dan disfungsi ereksinya Bimo pun hilang. Apalagi setelah beberapa bulan menggunakan obat tersebut, Ana dinyatakan hamil. Tapi ternyata ini justru awal dari permasalahan lain yang jauh lebih besar. Bimo itu sering banget mengalami gangguan suasana hati yang gak jelas. Dia jadi mudah tersinggung dan marah-marah karena hal yang sepele. Bimo juga seakan gak peduli dengan kondisi kesehatan Ana padahal istrinya itu sedang hamil muda. Bimo sering minta Ana untuk berhubungan sama istri, gak peduli kok saat itu Ana lagi capek atau gak enak badan. Awalnya Ana mencoba sabar dan mencoba terus melayani suaminya. Tapi seiring bertambahnya usia kehamilan, Ana merasa energinya tuh gak seperti biasanya. Kadang-kadang dia menolak ajakan Bimo untuk berhubungan suami istri dengan alasan ingin menjaga kehamilannya. Tapi bukannya mengerti, Bimo malah makin marah-marah. Bimo jadi sering berkata kasar pada Ana dan ini membuat mental Ana malah semakin drop. Lama-lama, Ana mulai merasa diperlakukan seperti barang, bukannya manusia, apalagi istri. Pernah satu kali Ana maksakan diri melayani Bimo, tapi suaminya itu malah ngerasa gak puas ketika berhubungan badan dengan Ana. Bimo berkata, Ana tuh seperti terpaksa ketika melayani suaminya sendiri. Saat itulah Ana berkata badannya sedang tidak fit karena gejala kehamilan yang dia alami. Dan ternyata Bimo malah menuduh Ana berselingkuh. Dan gak tanggung-tanggung saat marah itu, Bimo juga mencurigai bahwa bayi yang dikandung oleh Ana bukan anaknya Bimo. Ana yang stres, tertekan, akhirnya gak tahan lagi. Mereka berdua bertengkar dengan sangat hebat. Di tengah pertengkaran itu Bimo membuka satu rahasia yang sama sekali gak diduga oleh Ana. Bimo bilang, asal kamu tahu saya sudah menikah dengan perempuan lain. Dia jauh lebih muda dan cantik daripada kamu. Dia juga jauh lebih bisa melayani seorang laki-laki di tempat tidur. Mendengar ini, Ana shock luar biasa. Dia ngerasa kaget, marah, sedih, dan kecewa semuanya campur aduk. Selama bertahun-tahun, Ana berusaha mendampingi suaminya dalam keadaan apapun. Termasuk mencoba menahan diri ketika suaminya mulai sering bersikap kasar. Bahkan Ana juga selalu berjuang untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Dia rela menahan perasaan sakit yang ditimbulkan oleh sang suami. Tapi semua itu seakan-akan sia-sia, dibalas dengan pengkhianatan dari Bimo. Bimo gak cuma menyakiti Ana secara fisik dan batin, tapi juga menghancurkan harga diri istrinya sebagai seorang perempuan. Saat itu teman-teman, kemarahan Ana sudah gak bisa ditahan lagi. Ana mulai marah-marah, teriak-teriak, dan membanting barang-barang. Bahkan menurut beberapa kesaksian tetangga, suara mereka itu sampai kedengaran keluar.
Pada satu titik, Bimo mendorong tubuhnya Anne dan berkata kalau dia akan menceraikan Anne. Bimo kemudian mau beranjak keluar dari kamar. Saat itu katanya Anne pandangannya sudah gelap. Dia benar-benar sudah dikuasai amarah karena udah gak tahan dengan sikap suaminya. Sekuat tenaga, Anne menarik kerah belakang bajunya Bimo dan dia sentakkan ke arah belakang. Ketika itu Bimo kehilangan keseimbangan. Dia jatuh ke belakang dan kepalanya membentur bagian ujung ranjang yang lancip. Anne yang merasa belum puas kemudian menjambak rambut Bimo dan mencakar-cakar wajah suaminya. Tapi anehnya, Bimo gak melawan sama sekali. Tubuh Bimo malah tersentak-sentak selama beberapa saat sebelum kemudian lemes dan gak gerak-gerak lagi. Katanya, Anne sempat mendengar ada suara ngorok dari mulutnya Bimo sebelum Bimo benar-benar gak bersuara sama sekali. Anne mulai panik, dia mencoba membangunkan suaminya tersebut tapi Bimo tidak merespon. Napasnya udah gak ada, ketika dicek nadinya juga sudah gak ada. Anne pun akhirnya sadar kalau suaminya benar sudah gak bernyawa. Memang benturan di kepala itu cukup fatal teman-teman. Apalagi saat itu bagian belakang kepalanya Bimo terkena benturan keras dari sudut ranjang yang lancip. Bagian belakang kepala itu nggak sekuat bagian depan. Benturan keras pada bagian ini bisa menyebabkan patah pada tulang tengkorak bagian belakang. Bahkan bisa jadi retakan akan memanjang sampai dasar tulang tengkorak. Terjadilah kerusakan pembuluh dan bocoran cairan tubuh yang lumayan banyak ke rongga kepala. Tensi pada rongga kepala akan meningkat, jaringan otak terdesak sehingga menekan bagian batang otak. Nah, terjadilah kegagalan fungsi jantung dan juga napas. Karena di batang otak ada pusat pengendali jantung dan juga paru-paru. Kondisi orang dengan cedera jenis ini bisa menurun dengan cepat. Bahkan dalam hitungan menit seseorang bisa langsung kehilangan nyawanya. Inilah teman-teman yang terjadi pada Bimo. Melihat suami yang sudah gak bernyawa, Anne hanya bisa terdiam. Dia sadar saat itu dia sudah menghilangkan nyawa suaminya sendiri. Setelah beberapa saat dia hanya bisa menangis sebelum akhirnya dia pergi menuju kantor pihak yang berwenang. Sampai di kantor pihak yang berwenang, Anne langsung menghampiri seorang petugas. Dia bilang dengan suara yang sangat pelan, "Saya sudah menghilangkan nyawa suami saya di rumah. Tolong tangkap saya." Awalnya petugas pihak berwenang mengira Anne hanya meracau atau asal ngomong. Walaupun begitu, pihak yang berwenang memang harus memastikan kebenaran perkataannya Anne. Mereka bimbing Anne ke satu tempat, mereka tenangkan, mereka ajak bicara pelan-pelan. Dan di sana, barulah pihak yang berwenang pun mengetahui keberadaannya. Ketika mereka datang ke TKP alias rumahnya Anne, memang Anne nih nggak berbohong. Dia benar-benar sudah menghilangkan nyawa suaminya sendiri. Di tempat kejadian perkara, pihak yang berwenang menemukan jasadnya Bimo yang sudah mulai kaku terbaring di sisi ranjang. Jasad Bimo segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter forensik. Sementara, Anne dibawa ke kantor pihak yang berwenang untuk dimintai keterangan. Di sanalah Anne menceritakan semuanya secara runut tentang kenapa dia menghilangkan nyawa suaminya dan juga tentang semua rasa sakit yang Bimo berikan ke Anne. Tapi tetap Anne mengatakan kalau dia tuh sama sekali nggak berniat menghilangkan nyawa suaminya. Dia hanya ingin meluapkan kekesalan dan kecewaan yang selama ini dia pendam. Tapi kemarahan itu membuatnya melakukan sesuatu yang nggak pernah dia sangka sebelumnya. Sementara itu hasil otopsi dari tim forensik pun juga sudah ada. Hasilnya mengkonfirmasi bahwa memang ada luka robek di bagian belakang kepala. Ditemukan patahan tulang tengkorak dari bagian belakang dan memanjang hingga dasar tengkorak. Saat rongga kepala dibuka, ada gumpalan cairan tubuh yang cukup banyak di bagian atas dan bawah selaput otak. Otak Bimo juga mengalami pembengkakan karena kebocoran pembuluh di jaringan otak. Dan yang paling menonjol adalah adanya memar pada batang otak. Ini menandakan ada penekanan jaringan otak hingga menekan batang otak itu sendiri. Akibatnya terjadilah kegagalan fungsi napas dan juga henti jantung. Sementara luka-luka yang lain tidak mengindikasikan Bimo sempat bergerak atau melawan. Ada beberapa luka lecet gores di bagian wajah dan luka lecet tekan berbentuk bulan sabit. Ini sesuai dengan pengakuan Anne bahwa katanya dia sempat mencakar-cakar wajah suaminya. Pihak yang berwenang juga menemukan ada beberapa bungkus obat kuat ilegal di TKP. Ketika dilakukan pemeriksaan toksikologi diketahui Bimo sempat mengkonsumsi obat yang mengandung stimulan. Obat ini memang memberikan efek sementara pada vitalitas seorang laki-laki.
Tapi efek sampingnya adalah emosi yang nggak stabil. Dikarenakan obat jenis ini memicu sistem saraf untuk bekerja secara berlebihan. Selain obat herbal dari sang ahli spiritual, ternyata Bimo diam-diam juga membeli obat-obatan jenis lain. Sayang obat-obatan itu ilegal. Beberapa dari obat tersebut sudah jelas dilarang untuk beredar. Karena terbukti obat-obatan tersebut mengandung zat-zat yang berbahaya. Disfungsi ereksi yang dialami oleh Bimo seakan-akan memang hilang ketika dia mengkonsumsi zat peningkat vitalitas. Diduga kuat Bimo jadi ketergantungan pada obat-obatan tersebut. Sejak diberi obat herbal dari sang ahli spiritual, dia merasa kalau nggak menggunakan obat-obatan sejenis, dia nggak bisa memuaskan Anne. Padahal penggunaan obat-obatan tersebut bukan solusi. Walaupun zat tersebut seolah-olah bisa menyembuhkan disfungsi ereksinya Bimo, tapi faktanya zat ini hanya menolong sementara. Karena zat tersebut bekerja dengan cara melancarkan aliran cairan tubuh ke alat vital atau meningkatkan kerja saraf. Sehingga penderita penyakit seperti Bimo bisa mendapatkan hasil yang dia inginkan dan mengira kalau penyakit mereka sudah sembuh. Tapi tetap aja begitu efeknya hilang, kondisi penderita kembali ke awal. Saat itulah bukannya Bimo pergi ke dokter untuk pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, Bimo malah mencari obat-obatan lain yang dia rasa bisa membantunya. Semua ini dilakukan tanpa sepengetahuannya Anne. Pihak yang berwenang kemudian juga meriksa kejiwaannya Anne. Mereka mendatangkan ahli kejiwaan untuk menilai kondisi mentalnya Anne. Hasil evaluasinya cukup mengejutkan. Anne dinyatakan mengalami gejala post-traumatic stress disorder atau PTSD yang berkepanjangan serta depresi berat. PTSD adalah gangguan psikologi serius yang bisa muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang traumatis. Banyak orang yang mengira PTSD hanya terjadi pada korban perang atau kecelakaan besar. Padahal korban KDRT juga sangat rentan mengalami gangguan seperti ini. KDRT itu bisa macam-macam, bisa secara fisik, emosional, ataupun ekonomi. Trauma yang dialami secara berulang dalam lingkungan yang seharusnya aman, yaitu rumahnya, membuat beban psikologis yang ada tuh jauh lebih dalam. Anne serasa nggak punya tempat aman sama sekali. Korban PTSD akibat KDRT bisa mengalami berbagai gejala seperti mimpi buruk berulang, rasa takut yang terus-menerus, mudah kaget, dan juga sulit tidur. Mereka juga sering mengalami perasaan bersalah yang nggak logis. Mereka merasa nggak berharga, bahkan sampai menganggap diri mereka pantas disakiti. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menyebabkan depresi berat, gangguan kecemasan, penyalahgunaan zat, dan bahkan kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri. Yang perlu diingat, PTSD ini bukan kelemahan mental, tapi reaksi alami terhadap peristiwa yang nggak manusiawi. Seperti luka fisik, gangguan semacam ini juga bisa disembuhkan, terutama dengan kombinasi terapi psikologis juga dukungan sosial yang aman. Mengenali gejala PTSD sejak dini dan juga mencari bantuan profesional adalah langkah penting agar korban KDRT bisa pulih dan kembali membangun hidup yang sehat dan juga aman. Dan semua gangguan psikologis yang itu terjadi karena Anne selama ini menyimpan luka batin yang gak pernah dia tangani. Mulai dari rasa rendah diri karena gak bisa memuaskan suaminya, harus menahan keluhan selama kehamilan seorang diri. Semuanya menumpuk dan gak bisa dia komunikasikan sama siapapun. Jadi waktu Bimo menyinggung soal istri mudanya, semua kemarahan yang dipendam sama Anne naik ke permukaan. Tapi biarpun demikian, Anne tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain memeriksa Anne secara mendalam, pihak yang berwenang juga mencari tahu latar belakang dari Bimo, supaya mereka lebih tahu kenapa Anne bisa nekat melakukan hal sekejam itu. Dan hasil penyidikan pihak yang berwenang akhirnya menemukan fakta kalau Bimo ternyata benar sudah menikah dengan wanita lain yang lebih muda. Istri keduanya Bimo ini kita sebut saja namanya Mona. Mona bilang kok dia benar-benar terpukul saat mendengar kabar tentang Bimo yang meninggal dunia. Dan yang lebih parah lagi teman-teman, selama ini Mona bahkan nggak tahu kondisi keluarganya Bimo. Katanya Mona, Bimo itu nggak akur sama keluarganya. Jadi Bimo nggak pernah mengizinkan Mona untuk ketemu dengan keluarganya. Saat itu saking cintanya Mona sama Bimo, Mona nggak curiga sama sekali.
Dan ternyata Bimo sudah punya istri. Dan ini membuat Mona sangat menyesal. Sebagai sama perempuan, dia ikut merasakan penderitaan yang diterima oleh Anna. Mona sempat mengunjungi Anna, dia minta maaf sama Anna. Dan saat itu Anna memaafkan Mona. Dia mengatakan kalau semua ini bukan salahnya Mona. Karena Mona juga kena tipu daya dari Bimo. Setelah semua fakta terbuka, Anna pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Di persidangan, Anna dengan jujur mengakui perbuatannya. Kalau dia memang sudah menghilangkan nyawa suaminya secara nggak sengaja. Karena pengakuan jujur dan hasil observasi medis yang mendukung, Anna nggak dikenakan hukuman yang maksimal. Saat di ruang sidang, Anna lagi-lagi berkata, "Saya sangat menyesal, saya nggak ingin menyakiti suami saya, tapi saya sudah terlalu lelah." Dan kalimat itu mengiris hati siapapun yang mendengarnya. Bukan hanya karena Anna seorang istri yang kehilangan suaminya, tapi karena Anna juga adalah seorang perempuan yang telah lama kehilangan dirinya sendiri. Tapi ternyata proses hukum Anna belum selesai, karena saat itu ada beberapa perbedaan pendapat. Banyak pihak yang awalnya menganggap kalau kasus ini jelas sebagai kejahatan murni dan menyebut Anna sebagai pelaku tindak kejahatan. Tapi banyak juga yang melihatnya sebagai korban kekerasan yang gak kelihatan. Karena Bimo bukan hanya menyakiti Anna secara fisik, tapi Bimo juga menikah lagi tanpa izin istri pertama, menyuruh Anna untuk menuruti keinginannya tanpa pertimbangan perasaannya Anna. Juga Bimo sering banget memaksa berhubungan meskipun Anna menolak dengan alasan lelah atau gak nyaman. Tapi pada akhirnya Anna tetap dijatuhi hukuman yang paling ringan. Memang Anna tetap ditahan, disertai juga dengan rehabilitasi psikiatris dan pengawasan medis khusus. Apalagi saat itu Anna masih dalam keadaan hamil muda. Anna ditempatkan di pusat permasyarakatan perempuan dengan pendampingan dari psikolog. Nantinya saat anaknya lahir, orang tua Anna lah yang akan merawat cucu mereka. Sementara Anna menjalani proses hukum. Kasus ini cukup heboh dan banyak media yang menyoroti kasus ini sebagai tragedi dalam ranjang pernikahan. Banyak juga yang menjadikan kasus ini sebagai bahan diskusi, terutama dalam lingkup pendidikan. Mereka menjadikan kasus Anna dan Bimo sebagai salah satu contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana tekanan yang begitu besar bisa menjadi tragedi yang sangat tragis. Kasus Anna ini bisa menjadi pelajaran. Kalau kekerasan dalam rumah tangga nggak selalu berbentuk luka yang kelihatan jelas. Kadang-kadang luka itu muncul akibat bentuk desakan, perintah, kewajiban yang dipaksakan, atau ketidakmampuan seorang untuk berkata tidak, bahkan atas tubuh mereka sendiri. Dan ketika semua itu bertumpuk selama bertahun-tahun, bisa terjadi tragedi yang mengerikan. Dalam wawancara terakhir sebelum menjalani masa tahanannya, Anna mengatakan, "Saya hanya berharap gak ada perempuan lain yang mengalami hidup seperti saya." Dengan kalimat itu, kasus Anna pun ditutup. Bukan sebagai kasus kriminal yang sangat-sangat parah, tapi sebagai pengingat yang menyakitkan bahwa di balik dinding rumah yang tampak tenang, bisa aja nih ada jiwa yang sedang tersakiti dalam diam. Teman-teman, dalam sebuah hubungan, kejujuran dan saling pengertian jauh lebih penting daripada sekedar memenuhi harapan satu pihak. Ketika cinta berubah jadi beban, maka keheningan dalam rumah bisa berubah jadi luka yang gak kelihatan. Upaya untuk pertahankan hubungan harus datang dari dua arah, bukan dari satu pihak yang terus-menerus berkorban. Kadang-kadang, orang yang terlihat paling tenang adalah orang yang paling banyak menyimpan luka dalam dirinya. Yang namanya pengkhianatan bukan hanya soal berpaling hati, tapi juga tentang mengingkari janji untuk saling menjaga, termasuk menjaga perasaan. Menyembunyikan luka demi menjaga rumah tangga justru malah bisa menghancurkan semuanya dalam sekejap.